tidak ada kekurangan apapun, tidak ada kendala, semuanya bisa berjalan baik dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, silakan. Mas Ida mau berdoa. Kita baca kitab berdoa dimulai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Kita berharap semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kegiatan kita mulai, Nana, marilah kita SPG dulu. Ya, biar kita seger, fresh. SPG dulu. Masih ingat dengan tepuk? Masih. Nah, tepuk satu apa? Tepuk dua? Oke. Tepuk tiga? Semangat. Tepuk empat? Konsentrasi. Tepuk lima? Siap belajar. Ya? Tepuk satu? Tepuk dua? Oke. Tepuk tiga? Semangat. Tepuk empat? Konsentrasi. Tepuk lima? Siap belajar. Dua kali tepuk tiga. Dua kali tepuk lima. Dua kali tepuk lima. Masih ingat dengan lagu No Bullying? Masih. Kita nyanyi ya. Biar mulut kita juga tidak kepengen mingkem terus. Kita nyanyi biar pembelajarannya juga bisa berjalan dengan baik. Sekarang dinyanyikan, setelah itu nanti tepuk No Bullying. Ya. Satu, dua, tiga. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana teman-teman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Akan membuat keyakinan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa yang menjadi cita-cita kamu, ya, apa yang menjadi keinginan kamu di sini di kelas. Kamu itu menginginkan kelas yang seperti apa? Kamu buat sendiri, keinginanmu tulis sendiri, nanti harus kamu lakukan atau patuhi sendiri. Ya, jadi apa yang menjadi keyakinan itu harus kita laksanakan oleh seluruh anggota kelas. Untuk apa kita membuat keyakinan kelas? Agar mewujudkan kelas yang nyaman, kelas yang menyenangkan, yang aman, kondusif untuk belajar, ya, tidak membosankan. Gitu. Tujuannya adalah untuk membuat kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, sehingga kalian bisa belajar dengan senang, nyaman, betah di kelas. Jangan jalan-jalan terus ya, Mira. Ya. Kemudian kalau yang ingin dicapai adalah suasana kelas yang kondusif, yang tertib, sehingga kamu itu di sekolah itu tidak ingin pulang karena senang di sekolah. Sekolahnya sudah sesuai dengan keinginan kalian, yaitu dengan adanya keyakinan kelas. Nanti prosesnya
Ada yang mau bertanya silakan. Ya. Apa itu keyakinan kelas, Bu? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan ya, pernyataan kalian, pernyataan universal dari kalian semua yang menginginkan kelas kita seperti kelas yang bagaimana. Ya, itu keyakinan kelas. Jadi nanti kalimat-kalimat yang kamu sampaikan, kalimat-kalimat universal yang kamu sampaikan itu nanti kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Nah, setelah menjadi kalimat yang positif, nanti akan kita jadikan sebuah keyakinan. Depan lagi, iya situ. Iya. Berikutnya. Bawah, agak ke bawah dikit. Ya. Nah, sudah semua menempelkan apa yang menjadi keinginan kalian. Saya minta tolong satu orang coba ubah. Nama Sidan. Menghormati guru, mengerjakan tugas dengan baik, tidak membeda-bedakan teman. Nama Krishna. Ya sudah. Sekarang baris yang kedua. Gantian bisa. Kalimatnya seperti itu ya. Ini kerjasama begini. Nomor 7. Kerjasama. Nah, nanti kalimatnya adalah kami murid yang selalu saling membantu kapanpun kami bisa. Nah, itu menjadi kalimat keyakinan. Kemaning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Yafi, kelas 6. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas sangat penting karena dapat mencurahkan keinginan saya tentang kelas yang saya idamkan. Saya merasa ini adalah hal yang adil bagi saya karena saya dapat menentukan keyakinan kelas sendiri dan disepakati bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 Semikir dan kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Semikir yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini, di ruangan ini untuk belajar bersama nih Bapak Ibu. Saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui atau saya lebih ngerti dari panjenengan sedoyo, tapi saya yakin Bapak Ibu guru itu sudah, apalagi yang sudah senior, sudah mumpuni, sudah lebih banyak pengalaman, dan ini hanya sekedar sharing. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat baik untuk diri kita pribadi terutama dan juga kelas maupun sekolah kita. Yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah berkenan hadir di sini. Saya mengganggu waktunya yang harusnya sudah beristirahat, harus di sini berkumpul. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini semua demi menunjang tugas saya Bapak Ibu dalam melaksanakan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Ini masuk dalam tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif.
Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu sudah menunjukkan cukup siang, mari kita langsung saja kita mulai pada pelaksanaan diseminasi penyebaran budaya positif di sekolah. Saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi menciptakan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini, yaitu di SD 02 Semingkir. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, kita buat semangat biar tidak itu ya. Kalau saya sebutkan SD 02 Semingkir luar biasa, begitu ya Bapak Ibu. SD 02 Semingkir luar biasa. SD 02 Semingkir luar biasa. SD 02 Semingkir luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tadi saya menyampaikan bahwa saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Kalau kita dengar budaya positif, kira-kira yang terlintas dalam benak Bapak Ibu nopo nggih? Yang bagus-bagus. Kira-kira nama mana yang ada lagi enggak ini? Tentang budaya positif, berarti apa yang terpikirkan di benak Bapak Ibu? Bisa perilaku, ya. Perilaku, kemudian kebiasaan yang positif, yang baik. Nah, ini kita akan membahas tentang itu, kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Apakah panjenengan setuju atau tidak setuju, nggih? Yang pertama, hukum dapat mendisiplinkan anak. Kita setuju napa mboten? Hukum tidak. Tidak, ya. Hukum tidak dapat mendisiplinkan anak. Anak kalaupun memang setelah dihukum dia akan jadi paling jerak. Setelah itu bisa dilakukan lagi setelah lupa. Itu hukum. Jadi hukuman itu tidak bisa menjadikan anak itu disiplin, tapi hanya takut, jera, merasa tidak nyaman sehingga dia berhenti melakukan sesuatu. Itu hukum. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju betul? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Memberikan hukuman dalam dengan hal positif, baik itu membaca, menulis sampai 100 kali, misalkan. Itu kan hukuman kan, tapi positif, dia bisa menulis, membaca sampai 1 halaman, itu pun hukuman. Kira-kira setuju enggak itu bahwa kita akan mendisiplinkan? Tidak. Jadi semua bentuk hukuman itu tidak akan membuat anak disiplin. Ya, tapi itu keterpaksaan, anak merasa terpaksa. Yang ketiga, memberikan penghargaan, reward, hadiah kepada anak itu akan meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju? Nah, kalau saya cenderung tidak setuju. Karena anak akan, ini Bapak Ibu, dengan diberi hadiah, anak akan ketergantungan. Dia akan melakukan sesuatu itu karena ada hadiahnya. Tapi di saat tidak ada hadiah, dia pun tidak akan melakukan apapun karena dia ketergantungan dengan hadiah. Kamu dapat nilai 100, saya beri roti misalkan. Pada saat diiming-iming seperti itu, dia akan berusaha. Tapi di saat tidak ada iming-iming itu, ya sudah, kok nggak ada hadiahnya, berapapun nilainya nggak apa-apa, nggak ada hadiahnya. Nah, itu kalau menurut saya nih nanti bisa kita bahas lagi. Yang berikutnya, nah ini topik yang akan kita bahas Bapak Ibu di sini, yaitu ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan juga restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Kita akan masuk pada pembelajaran 1, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next, Mbak. Nah, ini perubahan paradigma Bapak Ibu. Perubahan paradigma yang diinginkan oleh pembelajaran yang sesuai dengan filosofi belajar dewantara.
bahwa pembelajaran kita saat ini dengan adanya kurikulum Merdeka itu adanya perubahan paradigma pembelajaran. Yang dulu mungkin kebanyakan kita belajar dengan berfokus pada guru-guru sebagai subjek, anak sebagai objeknya, sehingga apapun yang dilakukan itu terserah guru. Anak itu hanya mengikuti apa yang kemauan guru itu dulu. Tapi pada kurikulum yang sekarang itu bahwa pembelajaran itu berpusat pada anak. Jadi kita itu yang menuntun, menjembatani, memberikan fasilitas kepada anak sesuai kebutuhan yang diperlukan anak. Kalau pembelajaran, nah ini paradigma itu digambarkan dengan kepalan tangan, Bapak Ibu. Kepalan tangan antara A dan B. Si A itu mempunyai sesuatu yang sangat berharga, yang tidak akan pernah dia berikan kepada orang lain. Dia kepal di tangannya. Kemudian si B punya kepalan tangan yang kosong. Dia menginginkan apa yang ada di kepalan tangan A, dengan bujukan, dengan rayuan, bahkan sampai mengiba ibaratnya itu dia meminta untuk bisa mendapatkan apa yang ada di kepalanya. Tapi karena si B itu merasa ini milik saya yang sangat berharga, tidak akan saya berikan. Dia tidak akan memberikan, walaupun dibujuk, diiming-imingi apapun tidak akan diberikan. Nah ini dimaksudkan pun seperti ini, bahwa posisi kontrol pada diri kita adalah yang mengatur diri kita sendiri. Walaupun kita dibujuk, kita dirayu, kita diapapun, kalau memang itu tidak akan saya berikan atau itu tidak akan saya pasrahkan ke orang, misalkan apapun itu, karena itu berharga, itu kita bisa mengontrol diri kita, tidak akan memberikannya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Itu perubahan paradigma yang sekarang. Yang berikutnya, ini perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Ini guru zaman dulu, Bapak Ibu. Guru zaman dulu itu seperti ini. Kita berilusi, berangan-angan bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Dulu itu katanya, saya pun masih seperti itu, mungkin belum bisa melaksanakan sepenuhnya. Di Bapak Ibu kita di sini belajar bersama, saya pun masih belum bisa melaksanakan sepenuhnya pembelajaran yang filosofi Ki Hajar Dewantara, tapi paling tidak kita berusaha untuk sedikit demi sedikit merubah pola berpikir kita, pola kerja kita, biar tidak menyimpang dari filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kalau dulu itu guru mengontrol murid, Bapak Ibu. Jadi guru itu benar-benar yang menjadi poin di situ. Anak itu hanya mengikuti saja itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mematahkan karakter. Kalau ada anak kita yang salah, kita akan, kamu itu begini, kamu itu begitu. Jadi tidak diberi tarik kesimpulan, kamu kenapa melakukan seperti itu, kenapa, alasannya apa itu. Tapi biasanya kamu itu salah. Nah itu orang guru-guru zaman dulu katanya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di situ disampaikan bahwa segala penguatan itu akan efektif, seperti hukuman, itu seperti katanya efektif, ya. Dan bermanfaat, akan membuat anak itu menjadi lebih manut dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya hanya paksaan. Yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita yang dewasa itu berhak memaksa anak, kamu harus belajar ini, mau tidak mau, ini pelajaran ini harus kamu ini. Padahal anak dengan segala keinginannya, dengan keunikannya, dengan segala keberagamannya, kita bisa meminta mereka ingin apa. Kamu mau apa? Tidak mau menulis. Saya mau menggambar, oke menggambar. Sekarang kamu gambar materi yang sama pada saat kita mengajar. Saya nggak mau nulis, Bu Guru, saya mau main gambar. Ya oke, kamu gambar, tapi menggambar materi ini. Misalkan di situ ada pecahan. Kamu gambarlah sebuah roti yang dibagi menjadi 4, satu bagian nilainya berapa. Ya gambar itu dengan adanya keberagaman siswa, kita harusnya seperti itu, Bapak Ibu, menjembatani mereka untuk memilih apa yang mereka inginkan untuk belajar, tapi tidak keluar dari tujuan yang diinginkan, tujuan yang ditetapkan pada saat pelajaran. Jadi metode-metode itu
kita memang harus memiliki berbagai macam metode dalam pikiran kita. Nanti kalau saya maunya seperti ini, kalau ini tidak mau, nanti saya akan memberikan apa? Kalau anak ini tidak mau begini, saya harus memberikan apa? Memang seharusnya mengajar, guru sudah memiliki cara dan metode seperti itu untuk mengantisipasi anak yang tidak mau belajar sesuai dengan yang guru inginkan. Berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sesungguhnya yang memilih kontrol? Kita harus mengubah pandangan kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol atau pilihan. Pada stimulus respon itu seperti ini contohnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memaksakan orang itu harus sama dengan keinginan kita. Itu pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol, kita berusaha, kamu tidak salah seperti ini, kamu tidak salah, itu selalu menjatuhkan kesalahan kepada anak. Tapi kalau menurut teori kontrol, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, mereka itu melakukan itu sebenarnya ada tujuannya. Misalkan mungkin anak yang di rumahnya kurang perhatian orang tua, mungkin dicuekin sama bapak ibunya, sehingga di sekolah dia mencari perhatian dari guru atau teman. Jadi dia melakukan hal-hal aneh, si menurut kita itu salah, tapi sebenarnya dia pengen diperhatikan. Mungkin dia pengen dianggap ada, bisa jadi. Mungkin dia kepengen merasa biar guru itu lebih fokus kepada dia, cari perhatian, capel namanya, biar dia capel. Itu juga semuanya semua perilaku itu bukan merupakan kesalahan, tapi memiliki tujuan. Jadi kita harus mencarikan solusinya untuk anak ini bagaimana. Tapi nyatanya saya sendiri sering kadangnya itu ya Bapak Ibu, terutama tahun kemarin ada yang seperti itu pun kadang merasa ya Allah sampai benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa. Dan dilakukan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau stimulus respon itu di situ orang lain bisa mengontrol saya, jadi orang itu bisa mendikte saya. Tapi kalau pada teori kontrol, hanya saya yang mendikte diri saya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pada saat kita membujuk anak kita kemudian gagal, tidak membawa hasil, kemudian kita memaksa harus bila orang dulu duduk. Nah itu pada stimulus respon. Kalau pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau anak tidak mau ikut, kita harus mencarikan pilihan apa yang bisa membuat anak itu mau melakukan sesuatu. Yang berikutnya, model berpikir menang kalah. Kalau pada stimulus respon, guru itu merasa kalau saya main sama anak bisa kalah. Saya tidak mau kalah dengan anak kecil seperti itu. Tapi kalau pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Gurunya menang, kecil menang, sama-sama senang karena mendapatkan solusi. Bagaimana saya memberikan solusi, anak mendapatkan anak juga mendapat jalan keluar sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, ini makna kata disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kalau menurut murid Socrates dan Plato, disiplin itu potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi di budaya kita, di kebiasaan kita, bahwa disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dengan adanya disiplin itu harapannya orang akan patuh, orang akan mengikuti apa yang menjadi keputusan di situ. Walaupun mungkin orang itu melakukan pun dengan terpaksa, merasa tidak nyaman. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi orang itu akan melakukan tapi dengan tidak nyaman, bukan dengan apa kita menghargai, tapi dia merasa bahwa itu suatu paksaan yang harus dilakukan. Berikutnya Mbak. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan nilai yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini nilai-nilai universal ini menurut William Glasser pada teori kontrol 1984 bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Seperti yang tadi sudah sampaikan bahwa anak melakukan sesuatu itu berarti dia punya tujuan. Tujuannya untuk kepuasan, untuk kebahagiaannya, atau untuk merasa ingin dihargai, merasa dianggap ada, itu biasanya seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang dicapai pada kurikulum yang sekarang adalah nilai-nilai kebajikan yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu mempunyai 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini lagu pelajar Pancasila di Bapak Ibu bersama gerakannya nanti kalau itu bisa kita sampaikan kepada anak-anak, dinyanyikan bersama-sama pakai spreading itu anak-anak suka. Coba diputar Mbak Rizka. Jadi tidak hanya nyanyi tapi kita ada gerakannya di Bapak Ibu. Ini ibu jangan bapak-bapak kalau kelas. Mulai ibu enak ini. Bisa nanti kita praktekkan bersama ibu-ibu. Kalau bapak-bapak saya yakin tidak mau seperti ini di depan anak-anak. Pasti ibu-ibu mau, nanti kita praktekkan bersama. Kalau kelas 6 sudah itu, kelas 6 sudah mulai setiap pagi dinyanyikan. Sekarang menjadi pada pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Berikutnya Mbak Rizka. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua ya, manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua ya, Bapak Ibu. Motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu biasanya dilakukan karena dia merasa ada tekanan dari luar dirinya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dia akan melakukan sesuatu karena takut. Misalkan saya tidak nyapu kelas, takut nanti dimarahi guru. Nah, dia melakukan itu karena takut. Tidak mengerjakan PR, ngerjakan PR bukan dimarahi guru, mau digaji guru nih. Nah, itu juga karena motivasi eksternal. Jadi bukan dari dalam. Coba kalau gurunya diam saja, tidak ngoprak-ngoprak nyapu, tidak ngoprak-ngoprak mengerjakan PR, pasti anak itu tidak akan melakukannya. Itu motivasi eksternal. Jadi apa yang dia lakukan itu karena dia merasa takut, dia merasa tidak nyaman kalau dimarahi. Yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, ini juga masuk dalam motivasi eksternal. Ya, dari dia melakukan sesuatu karena ada imbalan tadi ya. Jadi memberikan imbalan kepada anak atau memberikan hadiah pada anak atas prestasi yang dilakukannya itu tidak akan membuat anak itu menjadi disiplin. Tapi anak itu akan melakukan karena dia ada iming-iming. Yang berikutnya adalah motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang timbul dari dalam diri siswa tersebut. Ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya tidak melakukannya. Dia akan sadar kalau saya tidak melakukan itu, saya akan bagaimana. Misalkan saya kalau tidak belajar, ya saya nanti tidak naik kelas. Kalau saya tidak belajar, nanti saya tidak lulus.
Kalau saya tidak nyapu, kelasnya kotor, jadi banyak sampah, jadi banyak sarang penyakit. Itu adalah motivasi internal. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena dia merasa, oh ini kan tugas saya nyapu, ya saya harus lakukan. Kalau tidak lakukan nanti kelasnya kotor. Jadi dia itu merasa tanggung jawab dari dirinya untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari orang lain atau dari luar. Berikutnya. Nah, di kurikulum Merdeka ini mengambil filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengartikan merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi merdeka itu juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan berarti kita lepas dari perintah orang, tapi merdeka itu adalah kita juga bisa memerintah diri kita sendiri. Itu arti merdeka bagi menurut Ki Hajar Dewantara. Berikutnya Marisa. Bentuk program kebajikan atau apersepsi. Nah ini tadi yang namanya apersepsi berarti kayak semacam hampir sama dengan reward ya, dengan itu. Tapi ini bisa diberikan hanya untuk pengakuan bahwa anak tersebut mungkin berprestasi, misalnya seperti itu. Nah, bisa diberikan dukungan dengan cara khusus, tidak harus dalam bentuk benda ataupun bentuk apa, bisa dengan dukungan secara moral, secara khusus, pengakuan secara pribadi, kamu pintar ya, kamu hebat, misalnya seperti itu, kamu cerdas. Nah itu pengakuan. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, tidak hanya satu murid. Si pintar itu kalau gue terus liane orang puasa bodoh, tidak. Tapi yang namanya anak itu tidak ada anak pintar, tidak ada anak bodoh ya. Semua anak punya potensi. Pada saat si A mempunyai keunggulan, kita beri jempol misalkan. Kemudian gantian si B, kok ternyata di bagian ini dia bagus, kita berikan pengakuan, hebat kamu. Walaupun mungkin ada anak ini biasanya yang untuk kelas rendah. Kalau kelas rendah itu kan senang dipuji ya. Misalkan gambar, padahal gambarnya biasa, tapi gambarnya bagus, itu anak akan merasa semangat dia. Jadi berilah pengakuan seperti itu. Jadi harus, gambarnya bagus, kita kasih uang 1.000, nggak bisa. Ya beri pengakuan bahwa kamu hebat, gambarnya bagus, besok dirapikan lagi ya gambarnya ya, beri warna yang bagus. Itu secara bergantian, tidak hanya anak yang apa namanya benar-benar memang anak itu di atas rata-rata, tapi untuk semua anak. Semua anak berilah pengakuan bahwa anak itu hebat, anak itu bagus, anak akan merasa pede, akan merasa semangat dia dalam mengikuti pelajaran. Berikutnya Marisa. Nah ini kalimat contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Misalkan di sini ada ini. Misalkan Bu Guru melihat anaknya yang membantu temannya yang ada kesulitan ya, Bu Guru kemudian memberikan apresiasi. Kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, nilai kebajikan di sini adalah empati yang diberikan rewardnya. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah di sini nilai kebajikan yang diberikan apresiasi adalah pada nilai kepedulian. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu misalkan ada anak mengambilkan kertas untuk kita atau mengambilkan apa-apa yang jatuh, kemudian mereka dia mau mengambilkan, kita berilah apersepsi, terima kasih ya, atau gimana. Jadi anak akan merasa senang. Suatu saat ada apa-apa lagi dia akan menolong. Dia tidak akan oh ternyata Bu Guru senang ya ditolongin, nah seperti itu. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu, ini juga ada kuis ya, coba. Ada hukuman atau konsekuensi. Misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan datang terlambat lagi, ditulis 100 kali, itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Coba Bu Rizka kita buka jawabannya, kring. Nah,
Itu jawabannya. Benar nggak? Ini hukuman, ini juga hukuman. Ini tadi konsekuensi, ini hukuman, dan ini lari mengelilingi lapangan sebuah karena terlambat 10 menit. Ikutnya konsekuensi, bukan hukuman. Tangan Pak Ibu. Ya, berikutnya Rizka. Nah, ini perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau kita mendapatkan hukuman itu akan terjadi rasa sakit pada anak. Dihukum disuntik atau disuruh apa, itu anak sebenarnya sakit hati, Bapak Ibu. Dan itu nanti tak sampai dia dewasa itu akan teringat. Ya, aku mbien tahu di kalau mau bersih kamar mandi kalau buin misalnya gitu. Nah, itu akan teringat. Konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Jadi kalau konsekuensi itu kalau dia melakukan sesuatu ya akan akibatnya seperti itu. Misalkan kamu sudah memecahkan botol minum temanmu, dia minta ganti, berarti kamu harus mengganti, itu namanya konsekuensi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati itu jangka waktu lama. Tadi bisa sampaikan sampai dewasa jangan teringat. Nyobekkan bersih WC, mau pasti mau corona, itu akan teringat. Tapi kalau konsekuensi setelah dia mengganti mainan yang rusak pada mainan temannya, dia udah lupa, sudah tidak akan ingat lagi. Kalau hukuman, anak akan benci kedisiplinan. Akibatnya anak itu benci dengan disiplin. Dia akan membenci disiplin. Nah, apa sih disiplin? Akhirnya aku dukung, nah seperti itu. Tapi kalau pada konsekuensi, anak menghargai disiplin karena memang dia melakukan satu perbuatan yang merugikan orang lain sehingga dia harus mengganti. Mendorong anak menyakiti diri sendiri karena merasa dia itu sudah jengkel dan sebagainya, dia akhirnya cuma aku diulang kayak males wong senengane hukum. Nah, itu akan menyakiti diri sendiri. Kemudian mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Kalau ini, oh ya berarti aku meroleh sembrana bertingkah laku biar tidak merusak punya orang lain sehingga saya tidak usah mengganti. Seperti itu. Ya, banyak sekali ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya Bu Rizka. Nah, hukuman itu masuk dalam identitas gagal. Jadi kalau kita menghukum anak itu masuk dalam identitas gagal Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi itu masuk dalam identitas sukses. Jadi kalau kita memberikan hukuman kepada anak itu kita tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi dengan adanya konsekuensi, kemudian dengan restitusi itu bisa membuat anak itu menjadi lebih baik. Restitusi itu misalkan kalau di restitusi misalnya satu saja, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau di restitusi itu kita memberikan pilihan. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya, kamu bisa memperbaikinya, misalnya begitu. Anak akan mempunyai solusi sendiri, bisa Bu Guru bagaimana cara memperbaikinya. Saya harus berhati-hati Bu Guru agar tidak merusak mainan teman. Nah, itu dia punya solusi. Berikutnya bisa. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu tidak menyalahkan anak, tidak memberi tetapi kita membuka pola pikir anak. Kamu melakukan itu, menurut kamu salah apa tidak? Salah lah, apa yang kamu langgar? Misalnya seperti itu. Jadi kita membuka pola pikir anak sehingga anak bisa menemukan sendiri solusinya. Nah, solusinya bagaimana kalau kamu merasa itu salah? Saya harus begini Bu Guru. Nah, itu pada restitusi. Berikutnya Mbak Rizka. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan anak itu biar tahu kesalahannya, terus dia belajar dari kesalahannya sehingga tidak akan melakukan lagi. Kemudian memperbaiki hubungan setelah ada sesuatu yang terjadi, kemudian anak itu disuruh memperbaiki hubungan dengan temannya, misalkan saling berjabat tangan, meminta maaf dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan, sisinya menawarkan. Bisakah kamu memperbaiki tingkah lakumu? Nah, itu ditawarkan. Tidak, kamu harus memperbaiki tingkah lakumu, itu berbeda kalimatnya. Yang berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, melihat salah saya apa, salah kamu itu di mana, kamu itu merasa bersalahnya di mana, seperti itu.
Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini adalah penyelesaian yang paling baik dalam permasalahan anak didik kita, Bapak Ibu. Nanti kita bisa mencoba seumpama ada permasalahan dalam diri kita, coba dengan menggunakan restitusi. Nanti ada contoh videonya Bapak Ibu biar kita ternyata restitusi itu seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nanti anak disuruh mencari solusinya sendiri. Kira-kira kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki tindakanmu yang salah ini? Dan nanti anak mencari sendiri. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi pada penyelesaian masalah dengan restitusi ini, kita berusaha mengembalikan anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Itu pada restitusi. Berikutnya, Rizka. Sekarang eksplorasi konsep yang ketiga, keyakinan kelas. Ya, selanjut. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Apa sih bedanya peraturan dan keyakinan kelas? Bapak Ibu, kalau peraturan itu kan yang membuat kan biasanya di kelas, berarti peraturan kelas berarti yang membuat guru nggih. Kalau peraturan kelas kan berarti yang membuat guru. Anak hanya mengikuti apa yang sudah dituliskan sama guru. Datang tidak boleh terlambat, harus mengatur sebagainya. Itu kan yang membuat guru nggih. Kemudian kalau peraturan sekolah berarti yang membuat kepala sekolah. Datang tepat waktu dan sebagainya. Itu peraturan dari kita, tinggal mengikuti apa yang sudah. Dan next, tuliskan. Nah, ini ada contoh kesepakatan kelas. Nah, ini kesepakatan kelas ada lagi. Ada peraturan kelas, ada tata tertib, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas apa sih? Seperti kata Nadi, Bapak Ibu. Seperti kata Nadi, hanya berbeda berbeda pada kalimat saja. Contoh ini, kesepakatan kelas. Di sini ada dua kesepakatan kelas. Menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan yang mana nggih? Kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Nah, yang kesepakatan kelas yang kedua, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Ini adalah kata-kata positif yang ada dalam keyakinan kelas yang diberi warna ini. Kami murid yang peduli dengan teman. Kira-kira yang keyakinan kelas berarti yang mana? Sebelah sini ya. Iya, dari kalimatnya ini adalah keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu yang di kelasnya masih menggunakan kesepakatan kelas, boleh dirubah menjadi keyakinan kelas dengan melibatkan siswa. Bapak Ibu dalam pembuatannya jangan dari guru ya. Jadi siswa disuruh mengumpulkan, jangan langsung membuat kalimat, tapi pertama mengumpulkan apa yang menjadi keinginan murid. Kamu menginginkan kelas yang bagaimana? Silakan ditulis dalam lembar kertas misalkan begitu. Kemudian dikumpulkan, nanti dibacakan. Oh, itu nanti dari kalimat-kalimat universal yang dikeluarkan oleh murid itu, nanti guru bisa menyimpulkan, Bapak Ibu. Oh, ini masuknya tanggung jawab. Ini masuk ke dalam saling menghormati, menghargai. Oh, kalimat ini masuk dalam mandiri. Kalimat ini masuk dalam iman dan takwa, misalnya berdoa sebelum. Nah, setelah dikelompokkan seperti itu, baru kemudian dibuatlah menjadi kalimat yang positif. Nah, kalimat yang positif itu yang seperti ini. Berarti ini adalah kemauan dari siswa, bukan buatan guru. Kami guru dan murid yang saling menyayangi atau saling menghargai. Kemudian misalkan juga kami murid yang semangat dalam belajar. Berarti kan itu keinginan anak, bukan keinginan guru. Nanti bisa kita perlahan-lahan nih Bapak Ibu dicoba di kelas yang tadinya kesepakatan kelas, coba dibuat menjadi keyakinan kelas. Dan nanti kalau ada anak yang melanggar, kita tinggal bertanya, kamu seperti itu melanggar keyakinan yang mana? Seperti itu. Anak nanti akan tahu, oh saya tidak menghargai temanku guru. Nah, itu kan dibuat kamu sendiri, kamu yang buat, harus kamu yang melaksanakan, tidak boleh dilanggar. Itu dalam restitusi seperti itu. Next, Mbak Desi. Nah, ini Bapak Ibu contoh pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas kemarin ya.
barangkali bisa dapat untuk referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sambil monggo Bapak Ibu makan siang. Ini contoh-contoh apa ya, kalimat-kalimat atau aturan peraturan-peraturan dalam yang ini Mbak Rizka, langsung aja. Ya. Nah, dari peraturan-peraturan yang terkumpul dari anak-anak ada nulisnya kadang tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berkelahi seperti itu, guys. Pasti banyaknya membuatnya seperti itu anak. Tidak boleh mencoret-coret meja dengan tik X seperti itu. Nah, ini kemudian dibuat menjadi kalimat yang positif. Ya, misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalimat positifnya dan tanggung jawab nanti kita buat. Kami adalah anak-anak yang selalu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini maksudnya dalam menghormati atau menghargai orang lain. Nanti kita buat kalimatnya yang positif. Jangan kalimatnya tidak boleh mengganggu orang lain, tidak seperti itu. Tapi kami adalah murid-murid yang selalu menghargai orang lain, seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai ini bisa menjadi menghormati orang atau berkomitmen. Kami selalu datang tepat waktu seperti itu dan sebagainya, ya.
Dilarang melakukan kekerasan, ini juga menghargai maksudnya. Dilarang menggunakan narkoba, ini masuk dalam kesehatan. Walaupun kalau di desa masih jauh seperti itu mudah-mudahan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini juga bersabar, ikut bisa, menghargai orang lain juga bisa. Gunakan masker, ini pada zaman pandemi, kesehatan juga bisa, keselamatan juga bisa. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, ini maksudnya dalam keselamatan. Kalau koridor kita nggak ada koridor. Keselamatan atau keamanan. Ya, berikutnya, next. Sekarang eksplorasi konsep yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian lanjut Mbak Rizka. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Ini yang menjadi kebutuhan dasar, terutama untuk anak ya. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan atau kesenangan. Nah, ini yang tadi mendasari anak itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai mungkin bagi kita itu karena ini Bapak Ibu. Anak itu mempunyai kebutuhan dasar ini di sini. Mungkin anak itu seperti itu karena dia membutuhkan kasih sayang. Mungkin di rumahnya terlalu dicueki sama orang tuanya, tidak pernah diperhatikan anak itu makan karepe, nggak makan karepe, belajar karepe, nggak ya karepe, mungkin seperti itu. Maka iya, maka ini di sekolahan anak itu seperti mencari perhatian dari gurunya, kepengen diperhatikan sama gurunya. Maka dia kadang berusaha berbuat yang aneh-aneh yang mencari perhatian caper. Kemudian ada juga penguasaan karena mungkin di rumah terlalu sering tertekan Bapak Ibu, sering dimarahi, melakukan sidik-sidik, ganyami, ini ganyami, anak itu akan tertekan di rumah. Pada saat di sekolah dia merasa ingin berkuasa karena di rumah tertekan, maka di sekolah dia seenak-enaknya karena apa? Aku nama kayak-kayakku, namanya kepengennya berkuasa. Dia bisa mengalahkan teman-teman yang lain, intinya seperti itu. Kemudian kebebasan, ini bagi anak yang mungkin di rumahnya dikekang, kadang ada orang tua, jangan main itu, jangan begini, jangan begitu. Itu kan menjadi tidak bebas si anak, sebab tidak boleh. Maka di sekolah, karena ini keluarga yang lain, keluarga baru dia akan berusaha berbegini begitu, sebebas-bebasnya dia akan berusaha seperti itu, berusaha untuk jor-joran apapun dia lakukan, apa ini lakukan itu, segala sesuatu dilakoni itu karena dia mencari kebebasan. Kemudian kesenangan, mungkin ya kita tidak menyalahkan rumah, terus mungkin di rumah ataupun di masyarakat ya sama ya. Kesenangan itu misalkan anak itu mungkin tidak pernah diajak jalan-jalan, tidak pernah refreshing ya. Kemudian selalu di rumah, orang tuanya sibuk sendiri, pagi ke sawah, pulangnya sore, jarang ketemu sama anak, sehingga anak itu merasa sendiri ya. Nah ini di sekolah dia akan mencari kesenangan. Jadi dikon sinau ya belayu-belayu dawai, dikon belajar ya antang ya lari ke sana kemari, jajan, mintanya seperti itu. Ya jadi anak itu mencari kesenangannya sendiri. Next. Nah ini identitas gagal. Ini 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu. Kita itu berdiri pada posisi yang mana? Di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, saat ini kita itu bisa merefleksi diri kita kembali ke diri kita. Saat ini itu kita berdiri di posisi yang mana? Apakah kita kepada murid itu sebagai penghukum, ataukah posisi kita kepada murid itu selalu membuat orang merasa bersalah, atau kita sebagai teman mereka, atau sebagai pemantau atau manajer? Nah, ini kita bisa merefleksikan diri kita. Misalkan ini Pak Ibu, pada posisi penghukum itu seperti apa maksudnya? Nah ini misalkan dulu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk anak, menyakiti atau menyindir anak, itu berarti kita di situ penghukum posisinya. Ya. Kemudian dia katakan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kamu. Nah itu penghukum di situ. Kata-kata seperti itu. Hasilnya dia akan memberontak
si anak itu akan berontak. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, anak itu tidak akan memandang gurunya itu berkualitas karena pastinya nggak nyami itu. Jadi malah jadi benci anak itu. Kemudian murid akan berkata seperti ini, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, karena selalu dimarahin, bukan diberi solusi. Dampak. Nah, ini contoh-contoh misalkan pada anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Ini contohnya bahasa itu berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah, tapi kita harus belajar dari kesalahan kita ya. Terus manusia tadi sudah saya contohkan. Nah, ini pada kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi guru masih menghargai kamu karena kamu tidak melakukannya. Ini pada identitas ke perbuatan yang salah. Berikutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini ditanyakan, kamu sudah menyalahi keyakinan apa yang sudah kita buat? Di sini ditanyakan. Ini contoh yang sudah pernah saya lakukan dalam menyelesaikan kasus di kelas saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Boleh tolong dibuka biar di sana. Ini kasus satu. Sebenarnya saya membuat beberapa kasus, tapi saya tanyakan satu kasus saja ke Bapak Ibu biar tidak terulang. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, itu dengar dari keluarga. Katanya kamu marah-marah ya masih ya. Ini identitas tindakan. Validasi tindakan yang salah Bapak Ibu, menanyakan kesalahan yang dilakukan. Oh begitu. Nanti kalau berbuat begitu ada rasanya kan? Iya, aku bisa saja. Oke, dulu juga menyadari apa yang kamu lakukan. Wajarlah kalau kamu marah, kemudian kamu tidak bisa karena dia sudah menyontek. Ibu masih membalikkan kamu karena kamu tidak melakukan perbaikan diri dari itu. Misalkan menendang atau memukul, ya. Terus sekarang Yang terakhir menanyakan keyakinan. kamu keyakinan apa yang sudah kamu ambil? Saya berbagi sama Tuhan. Betul. Jadi menurut kamu saling menghormati teman-teman itu penting tidak? Penting. Baik, jika kamu penting, maka keyakinan apa yang akan kamu lakukan maka dari ini? Aku harus berkomunikasi. Jadi ya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Nah, di situ anak menemukan solusinya sendiri Bapak Ibu. Dia akan menemukan solusi dari apa yang dia lakukan. Sekarang kamu tetap semangat dan bisa kembali ke kelas ya. Demikian Bapak Ibu, itu materi-materi alhamdulillah sudah saya sampaikan semua dari 6 materi pada budaya positif. Mudah-mudahan setelah acara ini ada sedikit berubah dari kita nih Bapak Ibu di SD 02 Semingkir. Terutama yang pertama, Bapak Ibu boleh mencoba membuat keyakinan kelas. Yang tadinya kesepakatan kelas, coba dibuat menjadi keyakinan kelas yang nantinya akan ditaati oleh masing-masing anak karena itu adalah pembuatan anak sendiri. Dia meyakini apa yang dia inginkan sehingga dia harus menaati itu. Jadi bukan peraturan atau tata tertib ataupun kesepakatan kelas yang hanya dibuat oleh guru, anak hanya
mematuhi saja, jadi terkesan terpaksa. Paling tidak seperti itu. Dimulai dari itu, Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan bisa. Kemudian kalau seumpamanya kita di sini menemukan masalah-masalah yang ada pada murid, coba kita buatlah seperti tadi dengan menanyakan, jangan langsung mengejas kepada anak bahwa anak ini salah, anak ini nakal, anak ini begini, begitu. Coba kita tanyakan alasannya mereka berbuat seperti itu apa. Kemudian kita carikan solusinya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri kita, kelas kita, dan juga sekolah kita agar lebih baik. Terima kasih, saya akhiri. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Sekolah SD 02 Semingkir merasa bangga dan memberikan dukungan penuh kepada Ibu Sri Winarni SPD yang telah mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 9. Setelah saya menyimak diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Ibu Sri Winarni, saya berharap pada guru-guru yang lain dapat menerapkan posisi kontrol restitusi sebagai manajer dan dapat menuangkan budaya positif di sekolah SD 02 Semingkir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risti Fitriana, guru SDN 02 Semingkir. Saya sangat senang mengikuti diseminasi tentang budaya positif bersama Ibu Sri Winarni yang sedang melaksanakan program Guru Penggerak. Saya akhirnya menyadari kesalahan yang telah saya lakukan selama ini dalam menghadapi murid. Dengan adanya diseminasi budaya positif ini, saya bertekad untuk merubah paradigma pandang saya tentang posisi kontrol diri saya dan akan berusaha menyelesaikan masalah di kelas dengan segitiga residu. Saya juga akan berusaha menempatkan titik kontrol saya pada posisi manajemen. Banyak manfaat yang saya dapatkan dari diseminasi ini. Terima kasih Bu Sri Winarni. Mari kita terapkan bersama demi SDN 02 tercinta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.